Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam kalender gereja kita mengenal apa yang disebut dengan Jumat Agung, yaitu hari di mana Yesus mati. Lalu pada hari Minggu atau hari ketiga dia bangkit. Lalu setelah itu dia menampakkan diri 40 hari kepada para murid dan begitu banyak orang. Lalu setelah 40 hari dia naik ke sorga. Lalu setelah dia naik ke sorga, ada 10 hari setelah hari ke-40 dia menampakkan diri. Kami sebut sebagai hari Pentakosta, yang saya sering menjelaskan bahwa Pentakosta itu dari kata penta yang artinya 5. Jadi pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta adalah hari ke-50. Sedang hari ini kita masuk di tema ini. Kami sudah doa 3 hari ya, dan ini hari ketiga. Dan karena itu kita akan bahas mengenai Roh Kudus. Karena itu tema kita pagi hari ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia. Katakan amin. Kita akan bicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika apa? Aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu. Jadi Roh Kudus ini ditulis dengan bahasa lain sebagai apa? Penghibur. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, yaitu Yesus naik ke surga itu, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8, dan kalau ia datang, perhatikan kalimat ini, ia akan apa? Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, karena itu kita mulai belajar tentang Roh Kudus. Siapa yang tahu tentang Roh Kudus? Mungkin sudah berkata, saya tahu dari sekolah minggu saya dengar tentang Roh Kudus. Tapi apa itu Roh Kudus? Beberapa orang menjelaskan bahwa Roh Kudus itu hanyalah sebuah kekuatan atau kuasa yang mampu menolong kita, memberi kita kekuatan, menuntun kita, menghibur kita dan sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya Roh Kudus itu? Mari kita bahas satu persatu. Roh Kudus itu berasal dari bahasa Yunani namanya pneuma hagion. Pneuma hagion adalah bicara tentang roh, apalagi nafas pribadi yang hidup. Saudara dengar baik-baik, Roh Kudus itu sebenarnya dari kata pneuma dengan kata pneuma hagion. Hagion itu berasal dari kata dasar hagios. Kalau saudara pernah lihat ada tulis gereja hagios, itu berarti hagios itu artinya kudus, suci, tak bercela. Jadi itu yang maksud daripada pneuma. Dan dalam perjanjian lama itu berasal dari kata ruah hakodes. Ruah hakodes. Ruah itu artinya roh. Sama ya. Nafas juga bisa berarti atau berasal dari kata ruah, angin. Atau yang kedua, hakodes. Hakodes itu artinya kudus, suci, bersih. Jadi kalau saudara bicara tentang Roh Kudus, berarti roh yang kudus, roh yang suci, kira-kira begitu. Tetapi tidak menarik kalau saudara tidak tahu yang berikut ini. Roh Kudus itu, dengar baik-baik, bukan sekedar apa? Kuasa dari Allah. Roh Kudus itu bukan sekedar kekuatan, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari siapa, saudara? Dari Allah Tritunggal yang hadir, yang tinggal dalam hidup orang percaya. Kan kita kenal Tritunggal itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal itu sendiri. Nah, tetapi yang menarik yang saudara lihat warna kuning ini, mana Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Kalau kuasa berarti kita hanya butuh dia kuasa, tapi dia pribadi kita tidak perlu. Tapi Roh Kudus itu lebih dari sekedar kuasa. Dia pribadi. Dia itu seperti kita. Punya 3 hal ini. Yaitu pribadi artinya begini. Roh Kudus memiliki pikiran. Roh Kudus memiliki perasaan. Kalau saudara baca dalam Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus punya kehendak, keinginan. Jadi saudara dengar baik-baik, Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Roh Kudus itu punya 3, yaitu apa?
Karena sebagai pribadi dia punya apa? Pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Saudara punya pikiran tidak? Punya. Saudara punya perasaan tidak? Saudara punya kehendak tidak? Keinginan tidak? Nah, Roh Kudus juga begitu. Dia punya pikiran, dia punya perasaan. Itu sebabnya satu waktu Yesus bilang begini, kalau berdosa terhadap anak, itu diampuni. Tapi kalau berdosa pada Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Saudara dengar baik-baik. Roh Kudus itu bukan sekedar pribadi yang kita harap oleh kuasanya mujizat terjadi, tapi itu perasaan. Kalau Anda bisa diganggu perasaanmu, Roh Kudus bisa diganggu dengan tingkah saudara, dengan hidup saudara. Ketika Roh Kudus berduka, dia pergi, maka tidak heran ada orang yang siang malam ada dalam gereja, tapi kehidupannya belum tentu hidup benar. Karena itu, mari kita belajar, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus bukan hanya kuasa, tapi dia punya pikiran, dia punya perasaan, dan dia punya kehendak. Pertanyaan saya terakhir adalah, dia punya kehendak untuk apa? Kalau gitu, tadi saya punya tema adalah Roh Kudus, atau pekerjaan Roh Kudus di mana? Di hati. Nah, tadi kayaknya saudara-saudara tidak baca baik-baik ini tema. Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia. Kalau begitu, apa perasaan Roh Kudus? Apa pikiran Roh Kudus? Apa kehendak Roh Kudus di dalam hatimu? Itu yang harus saudara tanya. Kan tadi pribadi Roh Kudus apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, sekarang saudara tanya kembali pada Roh Kudus atau pada Tuhan. Tuhan pun pikiran untuk hati saya ini model bagaimana? Tuhan pun perasaan supaya saya pun hati itu model bagaimana? Tuhan punya kehendak maunya supaya saya pun hati ini bagaimana? Maka ini jawabannya, saudara. Nah, tapi sebelumnya kita baca dulu dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat 7 dan 8, dia bilang tadi bahwa begini, 7 ayat 8, dan kalau ia datang, berarti dia punya kehendak, dia punya pikiran, dia punya perasaan, itu adalah ini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia, akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Itu perasaannya, itu pikirannya, supaya dunia insaf, supaya dunia sadar tentang apa? 3 saja: dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau begitu apa maksudnya? Mari kita maju satu langkah ke depan, saudara. Tadi sudah telah kita tahu apa itu Roh Kudus. Ya, kalau saudara tahu apa itu Roh Kudus, biar yang tadi kita sudah bahas, sekarang kita boleh bahas bahwa apa kehendak Roh Kudus, apa pikiran Roh Kudus. Yang pertama kita mulai dulu dengan apa itu insaf. Mungkin saudara bilang insaf itu artinya sadar. Tapi mari kita lihat apa itu insaf lebih jauh supaya kita mengerti. Kenapa dia bilang insaf? Apa artinya insaf? Sebelum kita dapat 3 perkataan tadi, yaitu dia datang untuk menginsafkan dosa, kebenaran, dan penghakiman, kita mengerti dulu apa itu insaf. Apa itu insaf, saudara? Insaf itu berasal dari kata eleksei. Eleksei itu artinya menginsafkan, menyatakan salah, membuktikan bahwa pertama, Roh Kudus itu menginsafkan dalam hal begini, dia menegur dan sekaligus membuktikan kesalahan. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah salah bicara bahwa Anda benar atau Anda salah. Jadi artinya dia menegur, dia membuktikan ada kesalahan dalam diri kita. Yang kedua, membuka kedok, menyadarkan seseorang bahwa ia bersalah. Ini seperti saudara ada di ruang pengadilan, ada yang namanya hakim, dia akan menentukan hukuman atas saudara. Waktu dia mau nyatakan hukuman atas saudara, dia harus pastikan bahwa saudara benar-benar bersalah. Nah, biasanya orang yang bersalah dia akan menutup kesalahan. Saudara lihat bahwa sekalipun dia pembunuh, atau perampok, tapi dalam sidang biasanya tetap ada pembela di situ, dan mereka akan menutup semua hal-hal yang akan membuat orang itu akan disalahkan oleh si hakim.
Mereka tutup betul-betul. Tetapi Roh Kudus itu dia punya kerja adalah menginsafkan. Bukan hanya menyadarkan saudara, tapi dia bilang begini, dia tegur, dia kasih bukti sampai dia buka kedok. Makanya ada bahasa bilang kita bisa bersembunyi dengan manusia, tapi kita tidak bisa bersembunyi dengan Tuhan. Anak-anak, saudara bisa bersembunyi dengan orang tua. Selalu saya bilang di sini, kamu bisa nonton video porno tanpa orang tua tahu. Tapi ingat ya, ada Roh Kudus yang akan membuka itu kedok. Jadi saudara tidak bisa main-main. Saudara tidak bisa di kamar mandi tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu, lalu saudara melakukan sesuatu yang salah. Ingat, Roh Kudus bisa buka itu kedok. Saudara lihat kasus-kasus pembunuhan sudah belasan tahun, tiba-tiba tersingkap. Orang bilang itu karena jagonya polisi belajar tentang bagaimana menyingkapkan sebuah kasus. Saya setuju. Tapi menurut saya di balik kasus hebatnya polisi ada Tuhan di sana. Ada amin. Nah, karena itu saudara-saudara, bahwa ini bukan sekadar membuat orang itu merasa bersalah secara emosional, tapi Roh Kudus membuka mata manusia terhadap kondisi rohani yang sebenarnya. Hati-hati. Tuhan pernah bilang begini, mereka itu memuji Tuhan dengan mulutnya, tapi hatinya jauh. Saudara pernah dengar itu firman? Jadi dalam kematahuan Tuhan, hanya Tuhan dan saudara yang tahu keadaan rohani kita. Tapi Roh Kudus itu tahu saudara serius atau saudara main-main, saudara sungguh-sungguh atau saudara main-main. Nah, karena itu mari kita bahas dosa itu. Pertama, apa yang harus dia insafkan? Yang pertama saya bagi menjadi 3. Pertama, Roh Kudus datang untuk menginsafkan kita dari dosa. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara perhatikan baik-baik. Mari kita bahas ini lebih jauh untuk saudara mengerti. Apa maksudnya ia menginsafkan atas dosa? Saya mau saudara perhatikan baik-baik bahwa kalimat ini memiliki beberapa arti. Yang pertama, saudara kalau lihat gambar di sebelah kiri saya, saudara lihat ini gambar? Saudara lihat ini gambar, jangan ada yang tidur ya. Saudara dengar baik-baik. Saudara lihat gambar ini? Ini biasanya ada di lomba panah dan lomba menembak. Jadi kita mulai paham dulu tentang dosa. Dosa itu berasal dari kata Yunani hamartias, atau kita kenal dengan hamartia. Dosa itu artinya meleset dari sasaran. Dalam budaya Yunani dipakai untuk pemanah yang gagal mengenai target. Saudara lihat itu? Targetnya jelas ya, pas di tengah-tengah ya. Banyak kali orang panah kadang-kadang, saya ini buta huruf warna, kadang-kadang di luar itu warna apa yang pas sasaran? Tidak, yang pas sasaran itu kuning. Nah di luar itu, itulah saya paling buta warna. Yang berikut tadi itu, oh tadi saya kira ungu. Ini saya pun kelemahan. Lalu hitam ya, baru putih. Nah, kalau hitam agak jelas. Nah, maksud saya adalah kalau saudara bergeser sedikit saja dari kuning itu, nah di kuning itu ada, saudara perhatikan ada lingkaran kecil lagi. Betul ya? Di kuning itu pun ada lingkaran kecil. Saudara harus benar-benar di tengah. Di kuning saja, tapi kalau ada di lingkaran kecil itu, Anda juga salah sasaran. Itu dosa. Dosa artinya apa? Salah sasaran, tidak kena target. Dosa punya bukan hanya tindakan jahat, tetapi kegagalan manusia hidup sesuai kehendak Allah. Maksud saya begini, kadang-kadang kita ini pikir dosa itu harus mencuri, membunuh, berzina. Sehingga ada kita kenal dosa besar, dosa kecil. Padahal dosa itu dia pun kualitasnya sama. Tidak ada kecil, tidak ada besar. Cukup jauh dari sasaran, itu dosa. Supaya kita sadar dulu. Contohnya bagaimana Bapak Gembala? Contohnya gampang. Saudara datang ke gereja untuk apa? Beribadah. Hanya beribadah. Datang beribadah, memuji Tuhan, berdoa, apalagi mendengar firman Tuhan. Nah, saya mulai kasih contoh bahwa kita bisa berdosa sekalipun kita tidak mencuri. Saat saudara duduk di situ, lalu selalu saya bilang, saudara main-main dengan Tuhan, dengar firman Tuhan asal-asalan, saudara cuek dengar firman Tuhan,
Pokoknya yang penting beta hadir supaya beta orang tua tahu beta ada di gereja. Tapi hatimu tidak pernah taruh hatimu pada firman. Saudara berdosa. Waktu saudara main-main tidak menghargai firman, itu kan sudah salah sasaran. Betul tidak? Jadi ketika saudara, saya minta maaf, kenapa tadi saya bilang jangan tidur? Itu termasuk salah sasaran. Halo? Saudara di mana harus saudara tidur? Halo, saudara tidur tuh harus di mana? Selain di rumah di mana? Hotel. Saya tanya saudara, ini hotel atau rumah? Ini rumah ibadah. Kalau begitu, kalau saudara datang tidur waktu saudara beribadah, salah sasaran. Dosa itu. Saya pikir, aduh Tuhan, ampuni saya. Ampuni jemaat Tuhan. Kalau saudara dengar firman Tuhan, noleh sana, noleh sini, sambil berkata, pasalnya semua jatuh, mabak Tuhan, hati-hati. Saya kasih tahu saudara, itu sudah berdosa itu. Karena fokus kita adalah Tuhan. Waktu saya renung, saya bilang, Tuhan tolong. Supaya kita ini sadar bahwa dosa itu tidak, pencuri sudah jelas dosa, bunuh itu sudah jelas. Tapi ketika saudara datang sudah tidak lagi sesuai target Tuhan, dosa. Amin. Saudara datang ke gereja, lalu pas firman Tuhan ibadah, saudara tidur di pastori. Saya tegur, ada yang, saya minta maaf, saya angkat yang langsung saja. Dosa itu. Saudara mau datang ke gereja atau datang tidur? Ayo. Ada amin. Ada kadang ada yang datang begini. Ini hanya kedok kebaktian. Karena dia tahu dia mau pacaran setelah gereja, orang tua tidak kasih, dia pakai gereja. Di mana pergi gereja? Nanti foto, bangsa saya foto. Ma habis ini saya pulang rumah. Dia tanpa lain, itu dosa. Ini tidak dekat. Kayaknya saudara bilang saya salah. Tidak apa-apa, yang penting saya sudah jelaskan. Jadi kuliah, selalu saya omong terus ini. Kuliah. Kalau saudara pergi kuliah, bukan pergi kuliah, tapi kulihat. Lihat mana yang nanti jadi bepung jodoh. Sampai ke setinggal kuliah, itu termasuk dosa. Semua yang keluar dari sasaran Tuhan, dosa. Sekarang berkat. Berkat itu tujuannya untuk apa? Harus kembali pada sasaran Tuhan. Tuhan kasih berkat minggu lalu itu, Petrus tangkap ikan, dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Jadi berkat itu saya bilang, bukan tujuan akhir. Berkat itu membawa orang makin mengasihi Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Jadi, kalau saudara dapat berkat, tapi tambah jauh dari Tuhan, Anda masuk dalam golongan hamartia. Pacaran itu tidak salah. Tapi kalau pacaran membuat engkau meninggalkan Yesus, dosa, hamartia. Oh, haleluya. Jadi kalau saudara pacaran tapi lu punyong tidak bawa saudara dekat Tuhan, dosa. Maaf ya, mungkin saudara pacaran tidak raba-raba, tapi ketika saudara tidak bawa dia mengenal Tuhan, itu dosa. Saya pikir, wih Tuhan tolong, tanpa pantas Tuhan bilang dia buka kedok. Kan selama ini kita tidak sadar itu dosa. Kita pikir ini biasa. Waktu yang Tuhan kasih, kalau saudara tidak gunakan sesuai sasaran Tuhan, itu dosa, hamartia. Waktu belajar saudara pakai bermain, dosa itu. Waktu ibadah saudara pakai bermain, itu dosa. Waktu saudara apalagi baca WA saat dengar firman Tuhan, itu dosa, salah sasaran. Ada amin. Waktu cari Tuhan, saudara waktu buka toko, dosa tidak? Ragu-ragu Bapak. Kembali, tadi dia bilang jangankan di kuning, dia pun lingkar kecil itu kan masih kuning juga.
Dia salah sasaran, salah. Jadi waktu saudara untuk beribadah, saudara buka toko lalu berkata, tulis nama toko sumber berkat. Hai, itu bukan sumber berkat Tuhan Allah. Gaya saudara dan saya. Ayo saya tanya saudara, kita pakai pakaian, pakai make up, pakai lipstick, pakai jam tangan. Saya tanya saudara, sasarannya kalau kita mau jujur, rata-rata kalau kita pakai barang emas, bukan Tuhan. Apa? Biar kalau tahu bahwa leher ini sebenarnya dulu tegak mah. Hari-hari ini dia agak turun karena yang beta pikul di sini 80 gram. Supaya orang tahu beta juga ada doi lah. Ini juga dosa. Jadi beli motor tidak salah. Tapi kalau beli motor sambil lu bilang gini, biar kebe penyong tahu, beta dulu memang miskin, dia tolak kalau beta miskin. Sekarang lu lihat, kalau dia bisa beli roda 8, 16 beta beli. Itu dosa. Maksudnya praktis saja supaya saudara tidak usah pikir terlalu sulit-sulit ini khotbah. Jadi dosa itu artinya salah sasaran. Kalau saudara salah sasaran, semua yang saudara lakukan itu dosa. Menari di sini. Kalau saudara hanya menari, hanya sekadar, biar ke Bapak Tua tidak marah. Maksudnya Bapak Tua bilang, kenapa tidak melayani? Sampai di situ dosa itu. Kalau saudara melayani bukan untuk saya, saudara melayani untuk Tuhan. Sehingga sudah begitu. Apalagi berdoa. Ada yang saya lihat doa puasa itu, dia garu-garu kuku. Pas saya lihat langsung Tuhan. Saya lihat ini anak, saya bilang kasihan sekali. Dia harus belajar hari ini. Dosa. Ada amin. Jangan ketemu pendeta baru sambunyi rokok ini. Susah sasaran itu. Ada amin. Ada amin. Ganteng itu salah tidak? Tidak salah. Cantik itu salah tidak? Tapi ketika ganteng itu, lalu saudara pacaran keliling dunia ini, itu yang salah. Amin. Lihat dia pun sasaran apa? Kalau pacaran ini untuk supaya saya mungkin akhirnya saya menemukan pasangan hidup, itu benar. Tapi kalau saudara pacaran lalu saudara bilang koleksi, itu salah sasaran. Ayo, koleksi atau sasaran benar? Sasaran benar. Bapak memang ini yang jelas itu satu, yang cadangan 8, salah sasaran. Sudah kita melanjut pada hal yang berikut supaya saudara tidak boleh lama-lama di sini. Di mana saya alat seperti bilang. Saudara dengar Bapak, jadi salah sasaran. Kalau saudara baca Injil Yohanes sebenarnya khusus di dalam pasal ini, itu bicara tentang 3 hal. Terang versi gelap. Jadi tujuan Tuhan apa? Kita jadi terang. Artinya bahwa hidup kita terang bukan gelap. Jadi kalau pacaran yang benar, sesuai sasaran Tuhan itu, pacaran itu kasih menyala. Ini saya pulang pesona berbagi. Ya kalau pacaran itu nyalakan semua, baru pacaran. Tapi kalau pacaran lalu bilang, Kotompi pacaran di mana? Di belakang ini apa nih? Neo Aston itu. Neo Aston itu gelap atau terang di belakang? Ada di sini pacaran di gelap-gelap, salah sasaran itu. Ada amin. Jadi kalau ada nyong bilang, mari ke Tompi di Lasiana, di mana? Pokoknya di pendalam supaya orang jadi salah sasaran itu. Bilang sama dia, lu salah sasaran. Kalau saya garu begini sudah amin. Jadi sudah mengerti sekarang Roh Kudus pekerjaan.
Saya tidak mau khotbah terlalu bilang ini dosa, dosa. Tidak perlu. Ya, ketika semua itu tidak sesuai sasaran, itu dosa. Amin. Saya tanya saudara, pakai anting-anting itu salah sasaran atau tidak? Kalau perempuan tidak salah, memang dia pengkoda. Itu dah. Wanita itu semua barang dia gantung habis. Leher dia gantung, telinga dia gantung, kaki dia gantung. Itulah naluri wanita begitu. Tapi kalau laki-laki saudara gantung di sini, itu maksud apa? Ada amin? Tato. Ada orang berkata tato itu kan seni. Tato seni itu. Tahu bang? Rata-rata saya harus jujur bahwa tato itu identik dengan duniawi. Kalau saya mau bilang, lihat, yang kebanyakan tato-tato itu jarang yang seperti ini. Selamat pagi, jarang. Mas 1-2 saja. Tapi yang tato itu kebanyakan maaf, kebanyakan preman. Tapi kan saya tato Yesus. Aduh, kalau sudah ngomong begini yang susah banyak orang ini. Saya kan tato Yesus. Aduh, Tuhan tolong ampun. Sudahlah, kita masuk pada kedua. Menginsafkan dunia akan apa? Pertanyaan saya, kebenaran itu apa? Kalau dosa harus diinsafkan kan? Ini lucu. Dia menginsafkan akan kebenaran. Biasa yang diinsafkan itu, saudara mengerti tidak ini kalimat ini? Ini kalimat saya tanya agak aneh bagi bahasa Indonesia, bagi saya. Mungkin saya salah mengerti. Ada guru bahasa Indonesia bisa kritik saya. Tapi kalau tadi dia bilang menginsafkan akan dosa, sekarang menginsafkan akan kebenaran, kan lucu. Kebenaran kok harus diinsafkan? Ya, Roh Kudus tidak salah. Kebenaran harus diinsafkan. Kalau begitu kebenaran yang mana yang harus diinsafkan? Kan begitu. Gitu toh? Kan biasa saudara bilang gini, sadar. Orang Islam biasa bilang sadar itu pakai bahasa lain apa lagi? Istighfar. Nah, istighfar. Jadi harusnya begini, ketika orang lakukan kebenaran, mas sudah bilang, sadar, istighfar. Tidak bisa. Ketika dia salah baru kita bilang, insaf. Tapi kenapa di sini dia bilang, dan kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran. Saudara, menarik ini kalau saudara baca baik-baik. Saya coba jelaskan kepada saudara. Saudara lihat di sini. Kebenaran itu dari kata di kayu sune. Kebenaran. Artinya benar di hadapan Allah. Kenapa saya harus jelaskan ini? Karena hari-hari ini kebenaran itu berdasarkan perasaan seseorang. Bukan lagi berdasarkan Yesus sebagai sumber kebenaran. Makanya maaf, kenapa kita berumah tangga selalu ribut? Karena dasar kita apa? Bukan kebenaran Tuhan. Dasar bilang sayang perasaan. Saya terasa betul benar. Suami bilang, terasa betul lebih benar. Sampai di sini kita kacau ini. Oh, tidak ada, di sini tidak ada pengalaman begitu. Semua benar, semua salah. Beta bapak beta mintakan maaf ulang-ulang. Dia perlu pernah minta maaf 1 kali juga. Itu termasuk tidak sadar akan kebenaran. Nah, itu sebabnya dia bilang dia insafkan tentang kebenaran. Kenapa? Standarnya harus Tuhan. Kalau tidak kita kan punya ego masing-masing. Beta rasa dia benar bapak. Beta memang marah dia. Tapi kan beta marah dia ini karena beta rasa dia salah. Lu marah tapi lu sampai maki ancur dia, bagaimana lu bilang lu benar? Itu karena perasaan ini. Kayaknya kita punya pengalaman, saya bisa lihat. Itu kita. Saya dengan istri saya harus jujur, kita di titik ini. Itu sebabnya kebenaran standarnya bukan istri, bukan saya, bukan anak, bukan orang tua. Kebenarannya Tuhan. Ketika kebenaran itu menjadi cermin, maka kita dengan sendiri tadi, dia bilang dia buka kedok, lalu kita sadar.
Istri bilang, oh iya, ternyata beta sama. Jadi konteks ayat ini bicara tentang kebenaran apa? Ini saja. Yesus itu benar, Yesus itu kudus, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, Yesus itu satu-satunya juru selamat. Karena tadi saya bilang ada 3 saja temanya. 1, terang dan gelap, menolak dan menerima, lalu bicara tentang penghakiman, yaitu mati atau hidup. Jadi kita masuk pada kedua, yang pertama tadi sudah gelap atau terang, dan dosa artinya lepas itu gelap, kita masuk ke terang. Kalau begitu tema kedua mengatakan harus menginsafkan bahwa apa? Siapa yang benar? Apa itu kebenaran? Pertama, kebenaran itu Yesus itu sendiri. Yesus berkata apa? Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kata benar di sini adalah orang harus mengakui Yesus itu benar, Yesus itu kudus, Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena tidak ada hubungan dengan kata penghakiman. Jadi kata di sini adalah Yesus itu benar, Yesus itu kudus, Yesus itu bukan hanya manusia biasa, dia adalah Tuhan, satu-satunya Juru Selamat, jalan kebenaran dan hidup. Jadi begini saudara, saya berpikir bahwa semua yang tidak mengaku Yesus itu bukan orang Kristen. Selama ini kita pikir begitu toh. Kita sampai di titik ini, saya ajak kita dialog. Ternyata ada dosa tersembunyi yang harus Tuhan singkapkan, bahwa Anda juga harus diinsafkan tentang kebenaran ini. Siapa yang harus diinsafkan? Dunia, dalam bahasa teologi di Yohanes pasal 16 ini dunia. Tetapi dunia itu siapa? Dunia menurut saya ada 2. Orang di luar Tuhan yang harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah yang benar, tapi sekaligus menginsafkan saudara dan saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang benar dan Juru Selamat yang benar. Kenapa saya harus bicara ini? Saudara dengar baik-baik, saya jelaskan sedikit saja. Begini, kita mulai dari orang-orang di luar sana. Orang di luar sana itu ada beberapa kelompok. 1, jelas-jelas mengatakan Yesus itu hanya nabi dan manusia biasa. Kenapa mereka bisa bilang begitu? Walaupun sudah ada apologet seperti Edi Stevie, siapa lagi yang saudara tahu? Nah, ini karena drakor kebanyakan, drama Cina lebih banyak ini, CEO lebih banyak ini susah ini. Nah, saya tanya saudara, siapa lagi di situ? Pak Esra Soru, Pak Melatok. Mereka sudah jelaskan tentang, oh ini Yesus ini bukan sekedar manusia, dia Allah. Tapi saya tanya, berapa banyak orang Muslim yang akhirnya serahkan diri? Saya tanya saudara. Karena itu saya kembali pada Roh Kudus. Dengar ya, semua pengkhotbah termasuk saya, semua kita yang sedang melayani sampaikan firman Tuhan, ingat ya, tanpa engkau mengandalkan Roh Kudus, sejelas apapun Anda menjelaskan tentang Tuhan, orang itu tidak akan pernah bisa memahami Yesus adalah Tuhan dan yang benar, kecuali Roh Kudus bekerja di dalamnya. Saya ulangi lagi, sehebat apapun Anda kuasai sebuah ilmu berapologet, sepintar apa kita, tanpa Roh Kudus kerja, kan dia bilang, dia yang akan menginsafkan orang bahwa itu adalah kebenaran. Wah, waktu saya duduk sini, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang kita rasa sombong kalau ada orang kenal Tuhan. Beta kenal itu memutua, beta mulai hidup benar. Anda salah. Itu pekerjaan semata-mata Roh Kudus. Saudara lihat, ada orang tidak perlu dijelaskan apa itu Yesus, siapa itu Yesus. Tiba-tiba hanya ketemu, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus berpakaian putih, langsung dia terima Yesus. Apa artinya? Hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Makanya saudara tidak bisa bilang begini, dan ini juga kadang-kadang saya lakukan. Capek urusan dia. Omong dari firman Kejadian sampai Wahyu, balik lagi Kejadian sampai Wahyu, sonde berubah. Karena Anda salah. Yang bisa merubah orang itu Roh Kudus. Karena itu selain kita menyampaikan, mari kita berdoa supaya dalam 10 hari Roh Kudus bekerja pakai kita lebih dahsyat, lebih luar biasa.
Ada orang hanya dengar orang nyanyi, nangis dia. Lalu bilang, oh Tuhan, ampun dosa saya. Hanya karena seorang pemimpin pujian angkat sebuah lagu. Peluk aku Tuhan, sebentar saja. Orang sudah hancur hati. Daripada saya khotbah lebih dari 45, saudara bilang, tak enak didengar. Bisa saja saudara nyanyi satu lagu, orang sentuh. Jadi waktu buka itu lagu tadi, saya bilang, aduh, saya merasakan Tuhan hadir di sini. Jadi semua pelayan dengar, kita butuh Roh Kudus. Orang tua kita butuh Roh Kudus. Karena kita ini terbatas, ngomong sama anak-anak, terbatas. Yang tidak terbatas Roh Kudus. Yang kedua, tadi saya bilang, orang itu di luar sana, tapi ada yang lebih menarik. Kenapa dia mengisahkan kebenaran? Bukannya untuk orang luar yang berkata dia hanya nabi, dia manusia biasa. Sampai kadang-kadang saya sakit hati kalau dengar orang tuh ngomong tentang Tuhan kita. Tuhan kok pakai kolor. Sakit itu. Saya di samping bikin YouTube khotbah, saya juga bikin YouTube tentang menjelaskan mereka tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa buka di YouTube saya. Tapi berapa banyak orang yang bilang, Pak, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saya tidak apa-apa. Saya mengerjakan bagian saya dan biarkan Roh Kudus mengerjakan bagiannya. Tapi maksud saya yang kedua adalah kita yang bilang jemaat yang katanya setiap minggu dari kecil nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Saya tanya saudara, saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara akui dia Tuhan, dia Juru Selamat? Saya tanya serius, jawab. Saudara bilang dia Tuhan dan Juru Selamat, betul? Itu hasil saudara mengenal kebenaran, hasil dari Tuhan menginsafkan tentang kebenaran, atau karena sebuah cerita dari orang tua kepada orang tua kita, dari nenek moyang tentang Yesus. Kalau hanya cerita demi cerita dari guru sekolah minggu, dari orang tua, dengar. Dan itu bukan karya Roh Kudus, dengar. Satu waktu kita akan menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kasih contoh, Yudas. Itu dia bukan tidak tahu. Lumpuh berjalan Yudas, tapi lihat. 5 roti 2 ikan, Yudas lihat. Tapi lihat, berbeda kemarin saya bilang, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ketika dia mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem, baru mengubah pola pikirnya. Maksud saya adalah para murid yang lain, tapi Yudas sendiri gagal. Kalau dia tahu itu Tuhan, kenapa dia jual Yesus? Mengerti secara? Jadi saya kasih tahu saudara, kalau saudara duduk di situ, termasuk saya mau berkhotbah, tidak mengandalkan Roh Kudus, maka kelihatan kita bilang kita pun Tuhan Yesus, tapi percaya tidak, lambat atau cepat, orang yang pernah ada dalam gereja, orang yang sama tinggalkan Yesus. Saya omong begini, ini karena ada orang nikah di sini sekarang sudah jadi Muslim. Saya omong serius ini. Saudara lihat, kenapa harus diinsafkan? Kita butuh Roh Kudus. Kami punya 10 hari setiap tahun. Tapi bukan berarti 10 hari saja kita butuh Roh Kudus, tidak. Roh Kudus ini sangat besar sekali kuasanya untuk mengubah orang dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi anak-anak kita yang kita pikir kita sewajar orang ini, kalau tidak berdoa banyak, mereka bisa jadi orang tinggalkan Yesus. Jangankan mereka, coba lihat itu di YouTube. Mantan pendeta jadi ustaz. Siapa yang disalahkan? Sekolah teologi. Oh, kalau saudara ada sekolah teologi yang benar-benar, kami belajar sampai kami pun kepala kalau bisa kasih pindah-pindah. Karena terlalu pusing belajar. Tapi sekali lagi, ini menjadi pukulan kita. Agar kita andalkan Roh Kudus sungguh-sungguh. Amin. Jadi, Yesus adalah Tuhan. Berarti kalau dia Yesus adalah Tuhan, Yesus ada di mana? Di hati kita. Tapi kan lihat, kita sebenarnya tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Contoh, kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan dulu lah. Berarti
Kalau dia Tuhan, dia layak disembah tidak? Saudara jawab. Kalau dia Tuhan, dia layak disembah tidak? Lalu kenapa saudara bangun pagi saja, saudara tidak menyembah dia? Kita betul Roh Kudus yang harus insafkan kita. Bangun pagi, apalagi kita nih yang tidak tahu berdoa, bilang dia Tuhan, tapi mau makan saja, orang lupa bilang langsung safak. Lupa berdoa, itu terlanjur makan malam. Pantas kalau gigi bibir itu, kan saya harus bilang, ada pernah makan gigi bibir? Tanya, sudah berdoa atau belum? Pulang lapar hantam, padahal bilang dia Tuhan. Kalau saudara ada Roh Kudus, pasti saudara ingat, oh Tuhan kasih berkat. Sedikit banyak Tuhan terima kasih sebelum kita makan. Tuhan berkatiin makanan. Mau tidur, bukan kalau pulang capek-capek kerja sawah hari, koru padi, dia punya tanah-tanah juga tong koru. Pulang capek, saudara bilang Tuhan. Baik kalau mesti bilang Tuhan ya. Pas mimpi setan baru panggil Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus. Kan kita kebanyakan tidak berdoa, tapi waktu dalam mimpi masih sempat darah Yesus. Kita masuk dalam golongan di sini, kita butuh diinsafkan. Yang pintar-pintar saya kasih ingat ya. Saya suka, kadang-kadang saya jadi orang bodoh dalam tanda kutip. Karena biasa kalau kita orang bodoh ini, mau ujian itu biasanya. Kita doa sungguh-sungguh. Saudara tidak ya? Saya karena sadar bahwa, matematika terlalu sulit, apalagi hafal IPA. Saya akan berdoa, Tuhan tolong. Kadang-kadang saya sampai tunjuk, saya otak dalam nama Yesus. Karena setiap hafal dia kayak mental keluar. Saudara pernah alami, maka kita mulai berdoa sungguh-sungguh. Saya kasih ingat yang pintar-pintar. Kebanyakan orang pintar biasa jadi yang andalkan dia punya kekuatan. Gampang, subiasa. Ini gampang. Hati-hati. Kalau saudara begitu, saudara sedang menggeserkan Tuhan secara pribadi. Dan Anda masuk dalam golongan yang harus diinsafkan. Maaf, saya harus bicara ini. Saudara yang mengandalkan uang, bisnis, kepintaran, kekuatan, saudara masuk dalam golongan ini yang harus diinsafkan. Serius. Saudara harus diinsafkan bahwa dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, maka semua akan tunduk, berserah, dan berharap pada dia. Tapi harus kita jujur lah. Saya kasih contoh saja. Bahwa kita ini kadang-kadang tidak bilang dia Tuhan. Coba. Kalau kita lagi ada uang banyak. Semua lengkap. Pulsa lengkap, beras, karung 50 dia lompat jadi 55. Minyak tanah yang 5 liter, dia naik 5 liter setengah. Saya tanya saudara. Waktu saudara ada di situ, bangun pagi saudara berdoa tidak? Jarang. Tapi lihat, kalau beras, orang Kupang bilang sudi panta karong, minyak tanah sudi bawa panta jergen, minyak goreng sampai karena terlalu habis, kita tetes sampai tetes terakhir, bukannya susu, minyak tanah, Tuhan, darah Yesus. Biasanya begini, baru kita bilang Tuhan, tolong beta. Halo, jangan tunggu krisis baru berdoa. Jangan tunggu ada persoalan baru kita bilang engkau Allah dan Tuhan. Contoh lain lagi bahwa kita sebenarnya tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Contoh, kita pun doa ini kadang-kadang salah. Kita butuh Roh Kudus menjelaskan untuk kita. Contoh, Tuhan, kalau memang engkau Tuhan, pasti engkau sembuhkan anak saya. Bayangkan. Kalau turun Tuhan turun, cek ya seluruh beta. Lu mau beta tidak buat mujizat, beta tetap Tuhan. Tuhan, kalau memang engkau Tuhan, saya pun anak tes jadi tentara. Lalu kalau lu jadi hansip, apakah dia turun jadi Tuhan? Tidak ada kata amin. Kita baru mengakui dia Tuhan kalau ada sebuah perbuatan spektakuler. Roh Kudus bilang bukan begitu. Saya harus insafkan. Dia tetap Tuhan dan Juru Selamat. Apapun keadaanmu. Mau miskin, mau susah, dia tetap Tuhan. Sudah mengerti sekarang?
Jadi jangan todong-todong Tuhan. Kalau Tuhan memang Engkau Tuhan, hari ini juga kalau Engkau Tuhan, ambil nafas saya. Karena ada tuh yang tantang-tantang, kalau Engkau Tuhan, hari ini saya mati. So di mana dia sekarang? So di alam barakah, alam maut sana. Jadi jangan tantang-tantang Tuhan ya. Kalau Roh Kudus sudah bilang dia Tuhan, lu main-main, silakan. Ada amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Yang terakhir kita akan bahas. Terakhir kita berdoa. Kalau ini ada saya tulis apa? Ini maksudnya. Pesan untuk dunia modern sering kehilangan definisi mengenai dosa. Banyak orang menganggap dosa hanya kesalahan sosial. Maksudnya ya kalau saya buat salah dengan Mamelda, saya salah, saya berdosa. Saya curi orang barang, sudah berdosa. Tapi apapun yang membuat orang tidak nyaman itu pun dosa. Halo, bikin pesta syukuran CD, ya kan? Dengan CD, syukuran tidak salah. Tapi lu putar tab sampai pagi, lu ganggu kenyamanan orang, dosa. Rasanya tidak ada yang kepala sakit dengan musik hari-hari ini. Dia pun bahas, Veronika saja. Tetapi Yohanes 16 ayat 8 mengingatkan dosa terutama adalah penolakan terhadap Allah dan kebenaran Kristus. Maksudnya begini, saudara harus ingat ini bukan main-main, ini pernyataan ini. Kenapa Roh Kudus harus ingatkan kita tentang kebenaran? Kan tadi saya sudah jelaskan. Baru Anda berpikir dosa itu mencuri, salah. Waktu saudara mengutamakan uang di atas segalanya, bukan Tuhan, itu dosa loh. Anda butuh Roh Kudus menjelaskan tentang Tuhan. Waktu kepintaran membuat engkau mengandalkan segala sesuatu dan lupa Tuhan, Anda masuk dalam golongan kedua. Itu sebabnya untuk menjelaskan ini menarik. Dia tidak bilang Rabi Yahudi yang harus jelaskan untuk menginsafkan orang. Dia tidak bilang apa lagi, pendeta besar. Dia bilang Roh Kudus harus turun tangan. Ini keras ini. Ketika orang tidak buka hati bagi Roh Kudus, sehebat apapun penjelasan kita, dia tetap tidak mengerti dan dia tetap berkeras hati. Sampai Roh Kudus turun, baru orang itu bisa ngerti. Jadi penolakan terhadap Allah dan kebenaran. Sekarang kan begitu. Saya harus singgung misalnya, orang bahas tentang perpuluhan. Orang bilang tidak ada lagi, itu ajaran lama. Hei, ini baca baik-baik. Dosa itu terutama adalah penolakan terhadap Allah, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi pada kebenaran. Jadi kalau orang pakai di akal kok putar ini ayat, bikin ayat. Pertama Anda memanipulasi firman itu. Saya tidak sedang bicara. Saudara dengar di sini saya jarang bicara tentang perpuluhan, tapi ini contoh. Beta sebenarnya sudah mencuri Bapak, tapi terpaksa beta harus lakukan karena besok sana bisa ada uang. Lihat ini kebenaran seperti diturunkan. Tapi dengar, dosa tetap, pemberontakan pada kebenaran tetap dosa. Ada bahasa orang tua dulu begini, lu melawan suara orang tua saja, itu pasti ada sesuatu terjadi. Yang menarik, orang kafir percaya bahwa melawan suara orang mati itu ada depung efek. Contoh, nanti Bapak mati, nah itu baju yang di lemari bagian atas ini, yang putih itu, pas pakai itu. Waktu kita ganti dengan baju kuning, itu malam sudah begini, pantas ke Bapak tua garu-garu dinding. Bukan Bapak tua yang garu-garu dinding, tikus lewat, tetapi maksud saya adalah mereka taat. Lihat tuh, banyak orang yang tidak percaya Yesus kalau bilang suara orang mati paling. Soalnya lurah bilang kalau kubur di rumah, lurah tidak hadir waktu acara pemakaman, kan biasa begitu. Tapi kita bilang, bahwa lurah kok apa, kok bapak waktu dia mati dia bilang kubur di situ. Nah, bayangkan. Padahal Alkitab bilang pemerintah itu adalah wakil. Berarti kalau kita kubur salah tidak urusan saudara. Tapi maksud saya begini.
lihat bahwa kita bisa buat salah pada hal yang kita anggap tidak salah. Saya ulangi lagi. Bahaya daripada kalau bukan Roh Kudus kerja, kita bisa anggap sesuatu yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Sudah lihat orang hukum di bidang hukumnya, sejelas-jelas ini, dia yang mencuri, dia yang membunuh, dia yang korupsi, tapi dia yang bebas. Ada yang dia benar atau dia salah, tapi dia tidak dihukum. Sebaliknya, ada yang benar dihukum. Nah, sudah kita tidak bahas itu, tapi saya mau tutup begini. Terakhir, saudara-saudara. Yang terakhir, Roh Kudus apa di dalam hati manusia? Dia kasih ingat, dia pikiran apa ini? Menginsafkan dan penghakiman. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan terakhir penghakiman. Tadi saya bilang ada tema 3. Terang, gelap, menerima, menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Roh Kudus terakhir menginsafkan kita dari apa? Penghakiman. Jelas sebenarnya sederhana. Hubungan apa penghakiman dengan ini? Penghakiman untuk siapa? Penghakiman pertama untuk mereka yang tadi poin pertama sudah Tuhan suka kasih tahu itu salah, tapi dia tetap keras hati untuk mengatakan itu salah. Mengerti ya? Anda mudah dengar ya. Kalau misalnya tadi saya bicara tentang pornografi, saudara, dalam hati saudara begini, beta mau pornografi kah? Beta mau nonton apakah? Maaf, beta mau judi kah? Lupa hak apa? Saudara, hati-hati ya. Roh Kudus itu bukan hanya menginsafkan. Kalau tidak bisa sadar, saudara ketemu dengan kata terakhir, penghakiman. Jadi jangan main-main. Jadi maaf, itu selalu kadang-kadang saya agak marah kalau saudara tidak dengar ulang-ulang saya tegur orang yang sama. Pasti saya marah dari mimbar ini. Kenapa? Karena saya takut saudara pada titik terakhir ini. Ketika Roh Kudus sudah buka kedok, saudara, peristiwa ini pernah terjadi di Adam dan Hawa. Tuhan tahu tidak mereka makan buah yang dilarang? Tahu. Tapi saudara tahu manusia itu selalu tutup. Waktu Tuhan tanya dia, "Hei Adam, di mana engkau?" Dia tidak tanya, "Lu buat dosa apa?" Betul tidak? Adam sudah bersembunyi. Itu naluri manusia berdosa. Makanya Tuhan harus hakimi. Kenapa? Saya tanya saudara, yang mana yang saudara lebih marah? Ketika anakmu, saudara tidak pernah tegur, kemarahanmu mana yang lebih besar? Anak yang jarang tegur, tiba-tiba Anda marah, atau anak yang berulang-ulang kita tegur, tapi tidak dengar? Biasa yang pada marah mana? Yang kedua, ulang-ulang tegur, tidak mau dengar. Saya kasih tahu saudara, Roh Kudus itu pribadi tadi, yang punya pikiran, punya perasaan. Saudara bayangkan, saudara tolak dia pun firman ini hari, saudara tolak dia pun kebenaran, saudara berdoa, tidak apa-apa. Tapi itu tadi saya bilang, dia tumpuk. Ada waktu pasti penghakiman terjadi. Saudara ingat Yunus? Yunus yang mana Bapak? Yunus Malela? Bukan, Yunus dalam Alkitab. Tuhan suruh di mana? Niniwe. Pak, itu kepala batu. Niniwe apa? Tarsis. Betul tidak? Kata Alkitab, dia lari jauh dari Tuhan. Kan orang itu tambah dengar, kopi dengar dia khotbah. Kalau bikin kokotong kita tersinggung karena anak kita jalan, hati-hati. Roh Kudus kasih ingat 1-2 kali masih berontak, tidak apa-apa, jalan terus Bapak. Tapi ingat, ada waktu di mana Tuhan bilang, saya pemulut sudah tidak mau bicara lagi. Maka paus, bicaralah pakai mulut kau. Kalau Tuhan masih pakai dia pemulut, jangan tunggu paus pemulut bicara. Paus pemulut itu saya selalu bilang, kalau bukan mobil lari naik kita, motor lari naik kita, kanker lari naik kita, baru mau sadar, saya kasih tahu saudara, sudah maktub penghakiman. Jadi penghakiman ini bicara tentang berhubungan dengan orang yang tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima terang, tidak bisa menerima dia yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi
Kadang-kadang kalau saya jelaskan orang-orang di YouTube tentang mereka bilang kami pun Tuhan pakai kolor lah, mati masa manusia mati model hinaan. Kadang-kadang saya jelaskan, saya hiburkan hati saya dengan ini ayat. Tidak apa-apa. Ada waktu nanti lu ketemu Bapa Tuhan nanti dalam penghakiman. Di situ baru lu sadar siapa yang benar. Saya pun Tuhan atau lu pun Tuhan. Ini poin cukup tajam ya. Berhati-hati di sini. Penghakiman, coba next dulu sebelum saya selesai. Saya cepat-cepat dedes. Next, saudara ini. Tadi saya bilang temanya sederhana, terang versi gelap. Artinya, lu mau terang atau lu mau gelap? Pesan Roh Kudus jelas, lu harus terang. Percaya atau menolak? Roh Kudus menginsapkan supaya kalau bisa lu percaya dia Tuhan. Yang terakhir, hidup atau kebinasaan. Dalam dunia ini, kalau Roh Kudus tidak bisa kasih insaf kita, berarti kita hidup. Tapi kalau Roh Kudus tidak bisa insaf kita tentang dosa dan kebenaran tadi, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang kita dapat adalah kebinasaan. Sudah lihat ini pekerjaan Roh Kudus ini luar biasa. Saya Kristen dari saya masih kecil. Saya lahir tanggal 24 Mei 1973. Saya ulangi lagi. 24 Mei 1973. Supaya minimal tanggal itu ada Facebook dan WA yang berkata selamat hari ulang tahun Bapak Gembala. Tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah dari tahun 73 sampai tahun 91, Melda. Beta jujur, beta tidak kenal yang namanya Yesus. Walaupun setiap malam beta Bapak orang Ambon, Bapak kecil orang Ambon, selalu sebelum tidur ajak sembahyang. Ajar Bapak kami di surga. Itu kami harus hafal. Datang di setiap orang tua, di Oiba, kami setiap malam harus hafal Bapak kami di surga. Tapi saudara tahu, saya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai satu waktu saudara dengar dari mulut saya sendiri. Tapi jangan ya, bertobat. Saya bilang begini, nanti kalau saya dapat nona Bugis, ini saudara saya dengar di mimbar. Neo beiko dia, kenapa kan ada jalan itu banyak, surga sama. Ini saya yang sekarang jadi pendeta. Saya bersyukur Roh Kudus jelaskan. Tahun 91 saya hadir dalam sebuah persekutuan doa, Youthful Gospel namanya. Seorang pengkhotbah sederhana namanya Pendeta Tommy Hanas yang sekarang GBI Mawar Salo. Dia khotbah tentang Yesus. Saya menangis dan saya bilang, Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi saya sembah. Jadi kalau ada pemuda di sini lihat Nona Bugis saudara, mau cari sabu saja belis mahal, cari roti belis mahal, Neo Bugis ditabrak. Maka saya kasih tahu saudara, belajar hari ini Roh Kudus insafkan saudara, tidak boleh jual Yesus sekali Yesus selama-lamanya. Tuhan berkati.